Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Santika dengan NIM 2110094 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Mataram. Dalam pembuatan video kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan terakhir sebagai pemenuhan tugas UAS saya dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Langsung saja kepada materinya. Adapun materi pertemuan pertama dan materi pertemuan kedua, kita membahas tentang pengantar filsafat yang terdiri dari definisi filsafat, cabang-cabang dari ilmu filsafat, ciri-ciri filsafat, dan apa sih kegunaan dari kita mempelajari ilmu filsafat. Yang pertama itu adalah definisi dari filsafat, yang dimana definisi ini dikemukakan ada 4 tokoh yang berpendapat tentang filsafat. Yang pertama itu adalah menurut Plato, ia menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Yang kedua adalah menurut Aristoteles, yang menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran-kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan yang praktis. Yang keempat itu menurut R. Berlin, yang menyatakan bahwa filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio, mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman yang dialami oleh seseorang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah menurut Bertrand Russell, yang menyatakan bahwa filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam kehidupan. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang apa sih itu ciri-ciri dari filsafat. Ada 3 ciri utama dalam filsafat. Yang pertama itu adalah universal, yang dimana arti dari universal ini adalah menyeluruh, yaitu pemikiran-pemikiran yang luas dan tidak pada satu aspek tertentu saja. Yang kedua adalah radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga adalah ciri sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Poin yang ketiga, kita akan bahas tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Yang pertama adalah filsafat tentang pengetahuan. Yang kedua, filsafat tentang kenyataan menyeluruh. Yang ketiga adalah filsafat tentang tindakan. Yang keempat adalah sejarah filsafat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih kegunaan ataupun manfaat ketika kita mempelajari filsafat. Filsafat akan membantu kita memahami bagaimana sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat juga dapat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri, orang lain, kehidupan. Dan filsafat juga akan membantu kita untuk lebih berpikir kritis, karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan ketiga, yaitu berkaitan dengan hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan sesempurna mungkin dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia juga merupakan makhluk yang diciptakan dengan 3 dimensi, yaitu badan, ruh, dan kemampuan berpikir ataupun akal. Manusia di dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Adapun tujuan dari hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri, yaitu dengan cara bersyukur dan ikhlas menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi pertemuan keempat sampai kelima tentang hakikat manusia sebagai landasan pendidikan. Yang pertama itu adalah hakikat manusia menurut pandangan antropologis, ialah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya, yang dimana manusia akan dikatakan bermakna apabila ia menampilkan kemampuannya dalam mewariskan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi sekarang sebagai penerusnya yang didapatkan dari orang sebelumnya. Yang kedua itu hakikat manusia menurut sosiologi,
ialah manusia yang bersosial atau makhluk yang berinteraksi, yang dimana masyarakat yang menentukan individu manusia ada untuk masyarakat, dan masyarakat yang menentukan segalanya. Jadi bisa kita katakan hakikat manusia dalam pandangan sosiologis ini adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga adalah hakikat manusia menurut pandangan psikologi, ialah dipengaruhi oleh psikologi humanistik atau manusia yang memiliki kesehatan otak dan akal, yang menyatakan manusia sebagai pelaku aktif dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang keempat itu adalah hakikat manusia menurut pandangan pendidikan, ialah manusia wajib menempuh pendidikan sebagai sarana dalam mencari ilmu agar menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan ilmu supaya tidak menjadi manusia yang bodoh, terutama dalam agamanya. Sekarang kita akan membahas tentang materi pertemuan ke-6, yaitu tentang hakikat manusia dan pendidikan Islam. Masing-masing manusia pasti memiliki hakikatnya. Nah, dari hakikat manusia itu dapat dikembangkan melalui yang namanya pendidikan Islam, yang dimana dalam pendidikan Islam itu sendiri dapat mengembangkan jasmani dan rohani dari anak ke arah yang lebih baik. Dari pendidikan Islam juga mampu mengembangkan potensi diri anak ke arah yang lebih baik dan mengendalikan potensi buruk anak tersebut sehingga mampu menjadikan manusia atau hamba Allah yang bertakwa dan berakhlak mulia sehingga terwujudnya generasi Islam yang baik. Adapun dari segi rohani terdapat dimensi manusia. Yang pertama itu adalah nafsunya, yaitu manusia harus memiliki keinginan atau melakukan sesuatu yang baik dan menentukan nafsu buruknya. Yang kedua adalah akal, yaitu mampu berpikir dan memahami tentang alam semesta, manusia, dan segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu adalah qalbu, ialah harus dilakukannya pendidikan dengan pendidikan akhlak. Jadi pendidikan Islam ini akan membantu karakter anak ke arah yang lebih islami atau menjadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu menjauhkan segala larangannya dan melakukan segala perintahnya. Dan sekarang kita akan membahas pertemuan ke-7, yaitu terkait dengan hakikat pendidikan dan peserta didik dalam filsafat Islam. Dalam Islam sangat memuliakan para pendidik dan peserta didik karena keduanya adalah roda penggerak peradaban manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena merupakan kunci dari sebuah pendidikan. Dalam proses pencarian ilmu harus adanya keikhlasan dari kedua belah pihak agar ilmunya bisa sampai dan dimengerti oleh peserta didik. Hakikat pendidik ialah peserta didik itu sendiri, yang dimana pendidik adalah seseorang yang mencari ilmu lalu mengamalkannya dan mengajarkannya kepada peserta didik. Pendidik ialah seorang yang mampu mengembangkan potensi diri dari peserta didiknya agar mampu menjadi contoh terbaik untuk peserta didiknya ke arah yang lebih baik. Contohnya seorang guru, dosen, orang tua, dan sosok manusia lain yang memberikan atau mentransfer ilmunya kepada orang lain. Itu bisa kita katakan bahwa dia adalah seorang pendidik. Adapun hakikat dari peserta didik ialah yang sedang menapaki proses pembelajaran baik dari pendidikan formal, informal, ataupun non-formal, yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan dan berusaha menjadi manusia yang baik melalui proses pendidikan. Contohnya siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas materi pertemuan ke-8 sampai materi pertemuan ke-10 tentang metode pendidikan Islam. Yang dapat saya simpulkan dari materi ini adalah bahwa pendidikan itu adalah modal dasar suatu bangsa, di mana tanpa pendidikan generasi bangsa akan bodoh dan rusak, karena pada dasarnya kemajuan bangsa itu sendiri adalah tergantung kepada generasinya. Pendidikan adalah tolak ukur kemajuan peradaban manusia dalam mengembangkan potensi diri dari peserta didik ataupun orang yang sedang berpendidikan itu sendiri, yang dimana
Ia akan menciptakan atau melahirkan manusia atau generasi sebagai penggerak roda-roda peradaban manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam Al-Quran sendiri, pendidikan diartikan sebagai adab dan tarbiyah. Pendidikan Islam merupakan dasar dalam membentuk saksiah dan kepribadian Islam melalui pendidikan yang benar sesuai tuntutan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa metode dalam Islam, yang pertama adalah tilawah ayat, yaitu adalah ketika ayat Al-Quran harus dibaca baik, yang kauniyah maupun kauliyahnya atau Al-Qurannya yang harus berjalan seiring dan berbarengan. Ketika tidak hanya mempelajari bagaimana sains, namun harus mempelajari juga bagaimana fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Juga kita itu harus mempelajarinya. Dalam metode ini terdapat yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan, yang dimana adanya penggabungan antara sains dan Islam atau informasi dalam Al-Quran. Yang kedua adalah yaitu mengajarkan isi dari Al-Quran ataupun ilmu pengetahuan atau taklin yang bersifat doktrin yang melandaskan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di sini menjelaskan tentang prinsip rukun Islam, rukun iman yang harus ditanamkan kepada peserta didik melalui dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tatanan sosial di masyarakat syariat Islam. Dan selanjutnya itu adalah ilmu pengetahuan Islam itu adalah saling melengkapi, yaitu ilmu agama sosial, alam atau ilmu umum yang hakikatnya untuk mengenal Allah. Adapun tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu mengembangkan kepribadian muslim yang utuh atau kafah. Maka dalam ilmu kalam atau tauhid dalam falsafah Islam, bahwa ilmu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ilahiyat atau yaitu mengenai nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua adalah sam'iyat, yaitu mengenai hal-hal yang gaib yang wajib dipercayai oleh kita sendiri sebagai muslim. Yang ketiga itu adalah tabi'iyat, yaitu mengenai ilmu alam. Adapun ciri-ciri khas dalam pendidikan ialah yang pertama kauniyah dan kauliyah, yang kedua adalah doktrin terkait ibadah dan syariat, dan yang ketiga itu adalah tazkiyah, yaitu pendidikan karakter atau attitude ataupun kepribadian dari seseorang. Sekarang kita akan membahas materi pertemuan ke-12, karena pertemuan yang ke-11 itu kita UTS, itu tentang hakikat kurikulum. Dalam hakikat kurikulum ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu adalah urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini terkait dengan seberapa pentingnya sih kurikulum dalam proses ataupun sistem pendidikan. Dalam pendidikan, kurikulum ialah ruh ataupun jantung dari pendidikan itu sendiri. Karena antara kurikulum dan pembelajaran itu sama-sama harus mengunci ataupun sama-sama penting dalam proses pendidikan. Dalam proses pembelajaran, jika tidak ada yang namanya kurikulum, maka tidak akan terkontrol, dan kurikulum tanpa adanya pembelajaran itu hanyalah rencana, sebab tidak ada pembelajaran dalam sebuah kurikulum dibuat tersebut. Dan poin kedua adalah pengertian dari kurikulum. Menurut asal kata bahwa kurikulum berasal dari Latin kuno, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurure yang berarti lintasan lari atau lintasan pacu. Kurikulum berarti suatu lomba lari dalam suatu lintasan, di mana setiap pelari harus memulai dari start sampai finish, yang nantinya akan diberi penghargaan. Poin yang selanjutnya itu adalah dimensi-dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum diartikan sebagai konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana tempat yang satu dengan yang lainnya itu saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Adapun dimensi-dimensi dari kurikulum terdiri dari dimensi ide terkait dengan pemikiran kurikulum. Yang kedua, dimensi tertulis atau rencana ialah manifestasi kurikulum dimensi.
ide. Yang ketiga itu adalah dimensi implementasi, ialah proses pelaksanaan dari tahapan rencana. Yang keempat itu adalah dimensi hasil. Yang selanjutnya adalah relasi dimensi dan pengertian kurikulum yang melahirkan beberapa poin, yaitu kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum itu adalah sebagai sebuah ide, pemikiran ataupun cita-cita. Yang kedua sebagai sumber tertulis. Yang ketiga merupakan satu proses pembelajaran atau pengalaman pelajar ataupun siswa. Yang selanjutnya sebagai hasil yang dicapai. Yang selanjutnya kurikulum merupakan siklus yang tak terpisahkan antara ide, rencana, proses, dan hasil. Poin yang selanjutnya itu adalah fungsi dari kurikulum adalah sebagai salah satu bagian dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai penggunaan atau pemanfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau aktivitas atau kegiatan pendidikan di sekolah. Poin selanjutnya adalah peranan dari kurikulum. Peranan adalah suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan atau dijalankan oleh subjek karena hak dan kewajibannya yang melekat pada status ataupun kedudukan darinya. Ada 3 peranan dari kurikulum. Yang pertama adalah peranan konservatif, yang kedua adalah peranan kreatif, yang ketiga adalah peranan kritis evaluatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertemuan ke-13, yaitu terkait kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dan mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulum dalam Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai dalam pendidikan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tujuan dari pendidikan nasional ialah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sinilah bahwa kurikulum pendidikan ataupun tujuan dari pendidikan Islam merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ketika tujuan dari pendidikan Islam ini tidak tercapai, maka tujuan pendidikan nasional juga tidak akan tercapai. Adapun cara pembentukan kurikulum pendidikan Islam harus mempresentasikan serangkaian program dan konsep yang mengarah pada tujuan pendidikan Islam. Adapun strategi dalam pencapaian solusi pembuatan kurikulum, yang pertama adalah aqliyah atau pembentukan pola pikir. Yang kedua adalah nafsiyah, yaitu pembentukan pola sikap yang Islami. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi. Evaluasi adalah penilaian atas kebermanfaatan atas suatu hal. Evaluasi adalah perbedaan atau selisih antara suatu yang sudah diterapkan atau belum. Yang ketiga adalah evaluasi merupakan suatu yang sistematis yang terkait dengan kebermanfaatan suatu objek. Evaluasi adalah dalam pendidikan Islam, ia merupakan sesuatu hal yang menentukan sejauh mana tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Ada 4 kriteria dalam penilaian evaluasi. Yang pertama adalah kebutuhan dan idealisme dengan nilai-nilai yang seperti menumbuhkan rasa kecintaan peserta didik kita dalam mencintai Islam dan seutuhnya. Yang kedua itu adalah ketetapan. Yang ketiga itu adalah kegunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan atau pemanfaatannya. Yang keempat itu adalah pencapaian tujuan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertemuan ke-14, yaitu terkait dengan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenal juga sebagai ahli ilmu kalam, bahkan sampai mendapatkan gelar Al-Ghazal. Adapun pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan Islam dapat kita lihat dari karangan bukunya. Salah satunya adalah Fatihat Alkitab, Ayyuha Al-Walad, dan Ihya Ulum Ad-Din. Bagi Al-Ghazali, pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Pendidikan juga merupakan jalan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Al-Ghazali bahwa tujuan pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Adapun jangka panjangnya ialah membentuk sikap individu atau peserta didik untuk menjadi insan kamil dan berakhlak mulia atau mampu mengenal kapasitas dirinya sehingga ia mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tujuan jangka pendek, ialah mempersiapkan peserta didik agar kelak di masa depannya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas mulianya dia, dan dengan itu mereka mampu mengenyam kebahagiaan dalam kehidupannya di dunia ini. Adapun menurut Al-Ghazali tentang pendidikan ialah orang yang bisa membimbing, meningkatkan, menyempurnakan dan mensucikan dari hati sehingga orang yang dibimbingnya bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan Al-Ghazali tentang peserta didik, yang pertama adalah manusia yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani, sehingga peserta didik haruslah belajar sampai tuntas untuk kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya, sehingga membuat peserta didik bisa mengetahui ilmu secara mendalam. Adapun kurikulum yang telah disusun oleh Imam Al-Ghazali terdiri dari dua. Yang pertama adalah ilmu syariah yang terdiri dari ilmu ushur, ilmu furu' dan ilmu muqaddimah. Yang kedua adalah ilmu ghairu syariah yang terdiri dari ilmu terpuji. Yang kedua adalah ilmu yang dibolehkan. Yang ketiga adalah ilmu yang tercela. Metode-metode dalam pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari 4. Yang pertama adalah metode hafalan, yang kedua adalah metode keteladanan, yang ketiga adalah metode pendidikan fitrah atau pembersihan hati, yang keempat adalah metode ganjaran dan hukuman. Sekian video dari saya, bila ada salah-salah kata atau penyampaian tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang daripada pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.